Halo, selamat malam Om Haris, apa kabar? Selamat malam, Kak Ningsi. Iya. Kak Ningsi tambah segar ya? Iya, karena sudah cukup lama di rumah saja. Oh ya, kami juga ya kadang WFH, kadang tidak. Nah, Salam corona dulu dari jauh. Ya. Ini apa ya? Selamat datang di Kompak Baluh, channel YouTube-nya Kompak yang baru. Jadi Balu itu apa? Baluh itu artinya jendela. Jadi dengan Nah, kerja-kerja kompak itu seperti jendela. Jadi kalau tiap hari kita bangun pagi, kita harus selalu buka jendela supaya ada angin segar masuk. Bahkan juga bisa bantu orang untuk saling sapa dengan tetangga kita, begitu. Jadi wah Baluh keren itu sekali ya. jendela, memberi gitu, memberi harapan, selalu memberi harapan. Tapi saya buka dulu mah ini face shieldnya Om. Soalnya saya sudah vaksin Om, jadi dan kita sudah 1,5 meter kayaknya, jadi bisa Oh lah ya, ya. saya juga sudah vaksin. Kemarin tuh baru habis antigen juga. Karena ada kawan yang kena COVID, jadi akhirnya semua di rapid Oke, dan puji Tuhan ya, negatif. masih negatif. Puji Tuhan, senang sekali dengarnya. Jadi WFH Om Haris ini, oh ya teman-teman, ini Om Haris dari Cistimor ya, kerja sehari-harinya di Cistimor. Oh iya, Cistimornya seperti apa? Mungkin singkat saja Om Haris bisa perkenalkan Cistimor itu seperti apa? ya jadi oh ya soal Cistimor ya, Cistimor itu perkumpulan relawan. Dulu bentuk 9 September 99. Oke, sudah cukup lama. Ya, sudah 20 September ini nanti 21 tahun ya. Siap. 21 tahun. eh, dan waktu itu kita mengurus bencana konflik, konflik politik, konflik hukum, konflik kemanusiaan di Timor Leste. Kemudian ada pengungsian besar-besaran ke Kupang. Kemudian kita dulu awalnya kerja bakti. Setelah kerja bakti, mikir-mikir, ya kalau cuma angkat bantuan, apa-apa tuh kan yang portir lebih hebat ya dari kita. Nah, kemudian masa sih anak muda cuma urus itu aja? Oke, jadi memang waktu itu masih muda. Ya. Masih usia-usia muda kayak Iya, kami-kami ini. siap. Kami waktu itu saya masih umur 20-an ya. Oke. 20-an tahun. Dan waktu itu semua rata-rata belum menikah, Oke. masih kurusan, masih kuat mete-mete. Nah, tapi setelah itu kita kemudian diorganisir menjadi perkumpulan. Oke, jadi CIS ini perkumpulan relawan, Perkumpulan relawan. tapi dengan nilai-nilai kemanusiaannya, begitu. Benar. Dan Di bidang fokus apa saja? ke dulu penanganan bencana tapi iya. konflik. Konflik. Ya urus kesehatan, urus informasi, dan saya ada di kayak begini-begini nih. Ini dulu ingat tahun 2004 ya. Nah, 2004 kita jadi aktor diseminasi informasi. Karena terlalu banyak informasi yang bias di camp. Karena itu terlalu banyak hoax juga. Jadi karena itu kita harus memberi informasi yang kuat. Dan itu ya mau tidak mau kita harus menggunakan media. Dan waktu itu ya HP masih satu-satu. Iya, iya. Kita masih lebih banyak menulis. Dulu komputer tidak sebanyak sekarang, tapi ya kemudian kita belajar komputer. Kemudian kita butuh foto, kemudian kita akhirnya belajar foto. Kemudian bikin video, akhirnya kita juga bikin video supaya orang makin yakin terkait dengan informasi yang benar itu seperti apa. Karena bencananya kan konflik toh, Kak Ningsi. Jadi kalau konflik itu tekanan yang paling serius tuh ada pada bias informasi. Betul sekali. Ya, Sampai sekarang malah sekarang jadi semakin gila bias informasi betul. ini. Sekarang ini kan hoaxnya tuh karena informasinya terbuka lebar, orang kemudian masuk ya ada orang kayak kita sebut saja ini orang jahat ya. Oke. Sesuatu yang jahat ini yang membuat banyak hoax ya.
Akhirnya banyak orang mengambil keputusan secara keliru. Iya. Karena otaknya keliru, keputusannya keliru, maka perilakunya keliru. Juga keliru. Nah, Jadi sebenarnya otaknya yang keliru itu juga karena konsumsi informasi, bacaannya, informasinya juga keliru. Yang keliru. Nah, ini sebenarnya kita seperti apa ya? Ini kompak juga sama, kita semangat orang-orang muda dan kita lintas agama. Jadi sepertinya kita satu frekuensi nih di sini. Satu frekuensi untuk menolong orang lain, untuk orang-orang tetap mendapatkan kedamaiannya. Dia ingin beribadah atau dia dengan segala statusnya yang berbeda itu dia bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya dia gitu. Ya, katanya kalau beberapa hasil riset ya, itu bilang bahwa salah satu konflik yang cukup sensitif dan laten itu konflik berbasis agama ya. Betul. Berbau-bau agama lah. Nah, itu bagaimana tuh ya? Itu karena itu dia orang konsumsinya bacaannya keliru. Lalu kan juga menganggap seperti agama, kalau bicara soal agama itu seperti sangat sensitif, tidak boleh dikritisi, tidak boleh diulik terlalu dalam. Kalau misalnya diulik terlalu dalam itu seperti menodai, menghina gitu ya, sehingga orang mudah marah gitu dan itu menjadi hal yang mudah menyebabkan konflik gitu. Oh, siap. Dulu kami waktu di kamp pengungsi itu kan berhadapan dengan para pimpinan ya. Pimpinan militer sipil dan sebagainya, dan waktu itu mereka sempat kecewa dengan pimpinan umat karena menganggap pimpinan umat berpihak pada pro kemerdekaan dan sebagainya, sehingga kalau berbau agama tuh mereka sedikit membatasi diri, mereka agak sensitif sekali. Nah, ini jangan sampai ada keberpihakan yang merugikan mereka. Nah, memang ini isu yang sangat sensitif lah. Orang sering bilang sangat sensitif. Jadi makanya kita di sini Om maunya kita kasih tunjuk dari Kupang untuk Indonesia damai begitu. Contoh-contoh sebenarnya di Kupang NTT itu sebenarnya banyak praktek baiknya lintas agama. Masyarakatnya ada yang satu marga beda agama gitu ya. Hidupnya juga saling baku tolong, pinjam garam, baku tukar garam dengan Lombok, dengan Belimbing masyarakat itu saya alami sendiri juga di Flores yang asal saya gitu. Om sendiri punya pengalaman khusus tidak terkait dengan hidup bermasyarakat lintas agama atau lintas suku? Ya, pengalaman apa ya? Ya sahabat ya. Kan dulu tuh waktu SD saya di Flores ya. Saya di Flores dan kami hafal benar itu Salam Maria penuh rahmat ya. Dan karena apa? Karena sering ya. Karena sering. Kemudian ada beberapa kawan yang Muslim waktu SMP. Itu kemudian waktu SMA itu bareng di kelompok-kelompok OSIS, kemudian pramuka, kan itu ada tuh. Tapi kita sebenarnya di situ kami tidak pernah bicara terkait dengan isu agama ya. Ya mungkin waktu mahasiswa ya, waktu kita mulai masuk dalam organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan. Kemudian kita menjadi lebih fanatik. Kemudian menganggap bahwa ini pasti ada prasangka-prasangka politik ya. Nah, itu yang membuat kemudian menjadi menegangkan, sensitif, disebut sensitif. Apalagi di suksesi. Ya. Kan di mahasiswa sudah mulai mengenal politik udah bicara politik, berorganisasi, mengenal organisasi, politik dalam organisasi, strategi-strateginya. Mungkin karena waktu SMA itu yang penting masih muda, terus yang penting kita kumpul bersama-sama. Benar. Di SMA tuh kami tidak pikir ya, lu dari mana ya. Saya punya kawan ya, itu namanya Salma Tabe. Dia sekarang ada di Malang. Itu bersaudara Muslim. Jadi kalau kami lapar, makan di dia. Itu masak dulu. Dan kebanyakan mereka teman-teman kita yang Muslim itu kebanyakan punya warung. Iya, betul. Dan itu hal yang menyenangkan buat kita.
Jadi kan asik itu sebenarnya. Tapi ya hari ini memang seperti terlihat bahwa keberagaman itu isu yang menjadi mahal sekarang ya. Orang kemudian memproduksi banyak isu terkait dengan bagaimana pertentangan antar agama. Ya kami di CIS juga bergumul dengan hal ini. Saya kira dulu juga pernah berdiskusi karena kami sensitif di konflik ya, sensitif di konflik. Jadi akhirnya juga melihat apakah satu yang juga penting itu konflik, bagaimana konflik laten antar agama. Dan kami dulu pernah bilang bahwa kalau kita melayani di satu tempat, kita tidak boleh membuat satu orang pun di situ menjadi agama kita. Membuat dia semakin beragama dengan agamanya. Tapi tidak kemudian membuat dia menjadi agama kita. Ini salah satu prasangka. Selalu misalnya kalau kita datang mereka bilang, "Ya sampai mereka mau bikin Protestan nih. Ini mereka mau Katolikisasi, mau Islamisasi atau Protestanisasi." Nah, ini isu-isu yang saya kira itu membuat orang menjadi lebih menjadi waspada, kemudian bangun segala macam cara untuk itu. Dan bahkan orang-orang membatasi diri. Yang kita tahu sih kemudian anak muda ya, kalau di kita sendiri, di anak muda yang sekarang ini juga kita masih lihat misalnya, aduh kalau saya pergi ke sana, saya dengar dia baca doa di Islam mungkin secara Islam, saya bisa jadi Islam nih gitu. Atau saya dengar doa Katolik, dia bisa jadi Katolik gitu. Jadi kayak membatasi diri, takut, lebih ke takut gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita mengenal lebih dalam itu sebenarnya asik punya teman-teman berbeda gitu. Kan saya juga selain di CIS juga aktif di Pemuda Gemit ya. Iya betul sekali. Waktu kemarin kami di Atambua itu tahun berapa saya lupa. Nah, itu. Tapi itu Uskup Pain Ratu itu masuk ke gereja Polikarpus ya. Itu luar biasa. Dan itu menjadi cerita bahwa ini uskup pertama yang masuk ke gereja Protestan. Di Atambua. Di Atambua. Tapi cerita ini saya tidak dapat, saya malah justru heran karena waktu di Flores, kan bapak saya pendeta ya, itu ada pertukaran mimbar antara, waduh. Tidak, ini batuk biasa, bukan saya kira kita minum dulu, betul. Ini kayak iklan. ini teh jeruk. Jadi waktu di Flores itu ada pertukaran mimbar antara Katolik dan Protestan. Jadi kadang romo-romo atau frater-frater dan lelero itu datang memimpin kebaktian di gereja Kalvari Mamere. Begitu pula sebaliknya. Beta juga dulu sekolah pikes bersih kapela, sebagai paroki. Biasa dulu tuh masih pakai parut kelapa. Parut kelapa untuk pel. Jadi ini supaya dia benar-benar licin, bersih dan sebagainya. Jadi apa yang soal sebenarnya? Ya saya kira ini memang masih menjadi tantangan ya. Tantangan. Ya mungkin karena politik yang terlalu kencang ya. Betul. Kencang. Saya kira dengan ceritanya Om Haris itu menarik. Artinya itu yang ada di masyarakat kita. Apa yang soal sih sebenarnya? Tidak ada gitu. Kan kita bisa hidup baik-baik gitu. Jadi itu yang perlu kita jaga, gitu. Kita teruskan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi kayak kita yang dulunya SMA seperti itu, ketika kita masuk usia dewasa, usia perguruan, kemudian terjun di masyarakat dengan segala polemik yang ada, mulai berubah haluan, hati mulai goncang. Saya kira kita perlu mengingat masa-masa SMP, SMA yang kita hanya bermain saja, bermain untuk dapat teman bermain, bukan bermain pilih-pilih teman, hanya satu suku atau satu agama begitu. Malah ketika berteman itu kan orang pacaran beda agama ya. Pacaran beda agama. Ketika pacaran beda agama tuh orang kemudian mendiskusikan ini secara serius ya, bukan kita
bukan kita yang menjalani pacaran itu, tapi orang lain yang tidak menjalani pacaran itu yang kemudian mendiskusikan hal ini. Ini nanti nih dia pindah agama lah, rugi lagi. Pikirannya panjang ya. Itu pikirannya bertanya macam-macam. Belum urusan pernikahannya rumit, ini mesti berkat di mana dan seterusnya. Kan belum gengsi keluarga, apalagi kalau misalnya dia adalah tokoh di agama itu. Ya, ini menarik. Maksudnya gengsi keluarga itu bagaimana, Om? Jadi kan, apakah semua orang begitu atau seperti? Ya, memang ini tidak disampaikan ya, tidak disampaikan. Tapi ini didiskusikan di lingkaran-lingkaran tertentu ya. Misalnya, kalau saya pacaran dengan orang Katolik, itu. Kalau bapak saya pendeta misalnya, itu tuh menjadi semua orang kemudian berdiskusi. Bapak pendeta mah, itu. Nanti anak pindah agama. Itu. Padahal sebenarnya tidak harus pindah agama kan? Itu kan bisa nikah masing-masing. Tinggal dibangun kesepakatan itu. Tapi ya, saya kira hari ini, saya kira masih banyak orang yang stres dengan isu ini ya. Ya, karena tekanan keluarga begitu kuat. Padahal ada banyak juga keluarga yang punya cerita. Cerita itu, misalnya ya saya bapak dan mama tuh, kayak di CIS itu kan ada beberapa ya. Ada teman-teman CIS yang beda agama, beda gereja? Ya, tidak. Kalau misalnya Om Feki, ya kami punya bendahara dengan Kak Nona Lina. Itu. Kan ini kan orang tuanya geng-geng semua nih. Maksudnya aktivis, ya itu, keluarga aktivis nih. Ya bagaimana caranya ya, saya kira itu dibangun kesepakatan. Toh sampai sekarang hidup bersama, itu, jauh dari gosip. Jauh dari gosip, tetap harmonis. Ya, anak-anaknya juga. Ya, tanpa harus cek ya. Kan kemarin tuh kan sih lihat yang siapa Ginting nih yang baru juara Olimpiade Tokyo. Olimpiade Tokyo. Itu kan dicek itu agama apa dia? Iya. Orang main dicek sampai segitunya. Orang ada main pertandingan, kita yang gila-gila di sini ya. Dia tidak ada kerja yang lain atau tidak ada pembahasan lain sampai harus ngecek sampai agamanya. Kan skillnya yang harusnya dibahas. Yang dapat emas tuh siapa? Gracia Poli sama Aprilia apa itu? Iya. Kan orang mericek. Ini Aprilia Gracia tuh dia pasti Kristen. Ini Islam. Itu tidaklah, mereka satu pasangan yang padu di dalam pertandingan itu. Betul sekali. Ya, sampai mencapai kemenangan. Bukan untuk seleksi dia ke situ tuh karena dia agama ini kemudian menjadi satu tim tim ganda ya, ganda putri. Ini kan ini orang gila saya kira. Atau ada yang bilang begini, ini medsos ini sudah masuk di medsos. Atau ada yang bilang begini, percuma pertandingan sampai ke Tokyo ikut Olimpiade kalau cuma bawa pulang perunggu. Kok dia bilang percuma? Lalu orang seperti sedikit sekali mengapresiasi, itu hal yang sangat luar biasa bisa sampai dapat perunggu begitu. Tapi kenapa bahasanya seperti itu? Ya itu jadi kalau di ilmu visioning ya, kami dulu sempat di 2009 itu sangat gencar dengan visioning. Kenapa visioning? Karena orang lemah apresiasi, sangat lemah apresiasi. Cara berpikirnya tuh negatif duluan. Negatif itu, padahal orang tua bilang begini, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Berarti negatif itu harus taruh di belakang. Bukan taruh di teras. Tapi kita nih omong seperti itu, tapi taruh negatif kita di teras. Jadi waktu orang datang masuk teras itu, kita punya prasangka tuh semua negatif. Betul. Jadi apresiasinya menjadi minim. Ini orang juara kalau dia ya sekampung dengan kita, seagama dengan kita, sepaham politik dengan kita, dan seterusnya. Maunya yang sama. Maunya yang sama. Kalau tidak, hanya perunggu. Dia tidak tahu bahwa tidak semua negara bisa dapat perunggu. Karena untuk dapat perunggu itu kerjanya juga tidak mudah. Jadi perunggu dicelah, perak dicelah. Bahkan yang sudah dapat medali emas pun dicari kesalahannya.
Nah, ini orang suka cari-cari kesalahan. Ini Banyak sekali kita punya pengguna media sosial ini seperti apa, enteng sekali jarinya itu ya, bermain. Saya tidak tahu apa Om Haris punya pengalaman mau mau cerita tentang media sosial kita ini, antara di Indonesia tentunya. Kenapa orang lebih cepat jarinya, atau memang seperti itu karakternya orangnya sehingga jarinya, tapi kemudian gampang sekali orang minta maaf dan habis perkara gitu. ya. Edukasinya di bagian mana atau kesalahannya di bagian mana ini? Ya, saya kira semua orang tuh dikasih anugerah hati nurani. Beta cerita dari pengalaman. Beta juga punya Facebook. Iya. Nah, jadi kalau mau menulis sesuatu di Facebook itu, ya kita pasti akan ada dua hal. Nah, kita mau menyampaikan apa, atau kita mau ya merespon apa ya. Nah, kita mau merespon apa. Nah, waktu mau merespon apa itu memang selalu ada emosi yang dibawa. Nah, emosi ini membentuk, kadang-kadang mempengaruhi cara berpikir. Karena waktu kita bangun dengan cara berpikir negatif, maka kau tuh akan juga menulis hal-hal yang negatif. Kita marah, bukan tidak boleh marah, tapi marah nih, waktu marah di Facebook tuh untuk apa? Kemudian kita kadang-kadang juga melontarkan hal-hal yang tidak sesuai data. Kalau hanya untuk guyonan, it's okay. Tapi kemudian menyebar hal-hal yang keliru itu kan, bagaimana ya? Itu dampaknya besar. Iya, besar sekali. Karena semua orang membaca, Iya. semua orang membaca dan semua orang merasa bahwa ini benar. Benar. Ini dia ada kenapa lagi? Padahal harusnya ini cerminan kita. Waktu kita merespon, harusnya merespon secara positif, sehingga orang yang membaca juga menjadi positif. Jadi suasana yang terbangun itu suasana positif. Suasana positif. Ini nih hoax saja yang banyak nih. Terus gitu tambah kata-kata yang cukup kasar Siap. gitu. Orang yang baca langsung juga emosi Iya. gitu, salah menanggapinya lagi. Kalau terkait dengan klarifikasi, minta maaf, aman, selesai. Minta maaf, selesai. Kan kalau semua orang menceritakan inspirasi di medsos, saya kira negara ini berubah lebih cepat. Karena orang-orangnya, mentalnya tuh kan menjadi positif. Ya, betul. Menjadi aneh kalau lu negatif sendiri begitu. Karena semua orang positif. Yang sekarang yang terjadi itu adalah sebaliknya. Betul. Jadi waktu kita menjadi positif tuh, kemudian mereka bilang begini, lu munafik saja. Dianggap aneh karena positif. Ini cari muka nih. Ini sengaja saya nih, supaya tenar, supaya populis dan sebagainya. Padahal yang benar tuh begitu. Kemudian orang yang seperti kita tidak care dengan situasi. Ada satu yang marah-marah di Facebook, kemudian kan saya yakin, karena kami belajar lama soal respon, karena informasi akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan itu akan berpengaruh pada realisasi terhadap keputusan. Jadi waktu mau memilih antara like, jempol, Komen, jantung, super tuh ya. oh ya, Super, kemudian sedih, peduli, wow, marah, hahaha. Itu tuh kan kita ada tuh kan sering misalnya begini, sudah jempol, rubah leh. Yang ke wow atau ini. Ini kan berarti ada proses untuk ini. Jadi saya kira memang, ya saya masih percaya kan ini sih, bahwa semua orang ini lahir dengan hati nurani. betul itu. Jadi sehingga siapa yang membuat hoax atau melakukan penyebaran hoax itu sebenarnya orang yang tidak dengan hati nurani. Kira-kira kemana hati nurani? Ya itu yang saya kira dia kemudian ini yang disebut dengan kematian hati nurani. Karena itu memang saya kira tadi cerita kompak, ya mungkin dengan CIS juga, ya kita perlu untuk membangkitkan kembali hati nurani. Ajak semua orang kembali pada hati nuraninya.
Masa sih ada orang yang lahir mau benci orang? Benci Tidak orang. lah. Dan sepanjang hidupnya Ya. begitu. Kerjaannya itu marah-marah, cari-cari perkara terus dengan orang gitu. Atau buat kekerasan terus kepada orang lain gitu. Padahal kan kalau dia ingin mendapatkan kenyamanan dihargai kan dia juga harus memperlakukan orang lain begitu. Kalau dia tidak mau dimaki-maki begitu ya dia jangan maki-maki orang juga kan. Begitu juga di sosial media. Tapi menarik tadi Om Haris bilang hari ini kan kalau kita omong yang positif malah kemudian kita yang kena bully. Maka karena yang lebih viral itu yang negatif, yang aneh-aneh, yang aduh kok kerja-kerja kayak kita begini, cerita-cerita inspiratif begini tuh sedikit sekali yang Benar. like, yang komen, yang Yang super, like, yang yang wow. komen, Mereka betul, seperti betul. oh iya biasa aja, next. Iya. Terus aja, scrolling terus aja, tidak ada Iya. kasih perhatian, tidak kasih apresiasi atau bahkan dia mungkin memberikan ide cerdas di dalam Siap. situ. Padahal banyak orang harusnya bisa belajar di Facebook ya. Ya, Dan ilmu pengetahuan tuh harusnya bisa dicari di Facebook kah, di Twitter kah, di Instagram, di YouTube, di mana-mana. Nah, berapa kali beta tanya beberapa kawan, kalau lu buka YouTube itu lu cari apa? cari apa? Nah, ya beta juga harus jujur bahwa kadang-kadang tuh beta bukan mencari pengetahuan dahulu, beta cari hasil bola kaki ya. Oh ya, hiburan. Hiburan. Sering. Nah, hiburan. Padahal sebenarnya banyak hal bisa kita dapat dari media sosial. Nah, ya. Dan hari ini ketika berhadapan dengan COVID, dengan ini apa segala macam, itu media sosial juga ada pro dan kontra memang. Tetapi waktu kita mencari hal-hal yang positif, kita menemukan Betul. bagaimana cara menangani COVID, Betul. bagaimana berhadapan dengan orang yang kena COVID, bagaimana prosedur untuk menangani COVID.